Oke, nanti kita sudah. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi contoh kasusnya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, ya. Oke, ini contohnya. Jadi pada Departemen Produksi dan Departemen Jasa ya, atau supporting tadi. BOP Departemen Produksi, atau BOP langsung tadi, misalnya Departemen 1 di Departemen 2 15 juta. Kemudian BOP Departemen Jasa ya, atau BOP langsung tadi Departemen A 2 juta dan Departemen B 3 juta misalnya. Nanti bagaimana cara alokasinya ya, kita lihat dulu. Ya, silakan dicatat atau difoto.
Oke, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lihat ya. Bagaimana penggunaan jasanya. Misalnya ya, ini pemberi jasanya Departemen A dan Departemen B tadi ya. Sebagai Departemen Pembantu atau jasa ya. Departemen A dan Departemen B. Nah, Departemen A itu 60% ya digunakan untuk membantu Departemen Produksi 1 dan 60% digunakan untuk membantu Departemen Produksi 2. Sementara Departemen B itu 30% untuk membantu departemen ya produksi 1 30% dan 70% untuk departemen produksi 2. Ya, jadi yang A itu 60 untuk 60% untuk departemen produksi 1 ya. Jadi kemudian yang B yang 40% untuk yang departemen produksi 2, sementara departemen B tadi yang supporting tadi 30% untuk produksi 1 dan 70% untuk produksi 2. Nah, nanti di sini nanti akan kita lihat bagaimana pengalokasian ya biayanya. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini contohnya ya. Pertanyaan, tentukan berdasarkan tarif BOP Departemen Produksi 1 dan 2 bila produksi tahun 2021 misalnya ya itu 1000 unit. Nah, perhitungan tarif BOP pada Departemen Produksi 1 dan 2 sebagai berikut ya. Jadi ini awalnya ya. Jadi BOP awal langsung tidak langsung ya. BOP sebelum alokasi itu jasa A tadi kan 2 juta ya. Ini kan. Jasa A dari 2 juta di 3 juta. Ya. Nah, kemudian Departemen Produksi 1 10 juta, Departemen Produksi 2 15 juta. Ya kan? Ini awalnya. Awalnya ini BOP-nya sekian, ini sekian ya, ini awalnya. Kemudian selanjutnya apa? Karena Departemen Jasa A tadi dan B kan dialokasikan ya. Jadi yang ke jasa A tadi dialokasikan produksi 1 berapa 60% ya. Berarti 60% kali 2 juta ya 1,2 dan yang 40% kali 2 juta 800. Sementara Departemen B ya kan, Departemen Jasa B tadi 30% untuk produksi A ya. Jadi 30% kali 3 juta 900, kemudian 70% untuk Departemen Produksi 2 70% ya, 70% kali 3 juta 2 juta 100. Sehingga kemudian kita jumlahkan ya. 10 juta tambah 1,2 tambah 9 berarti apa? 12 juta 100 ya. Sementara produksi keduanya Departemen Produksi 2 15 juta tambah 800 alokasi dari jasa A dan jasanya 2 juta 100 sehingga totalnya 17 juta 900 ya. Jadi meskipun ini sendiri-sendiri ya, ini dapat cuma jasa tadi punya sendiri-sendiri, tetapi kemudian apa? Akhirnya harus dialokasikan 1 dan 2 karena mereka yang menikmati jasa dari Departemen Produksi ini. Maaf, Departemen Jasa tadi. Ya. Sehingga bisa dihitung BOP dari apa Departemen Produksi ya.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, kemudian kita lanjutkan bagaimana penentuan BOP ya untuk Departemen 1 dan kedua. Nah, ini contohnya. Jadi Departemen Produksi 1 berapa? 12.100, Departemen Produksi 2 17.100, ya kan? Karena produksinya berapa? 1.000 unit ya, 1.000 unit, maka Departemen Produksi 1 memberikan ya biayanya 12.100, sementara Departemen Produksi 2 beban yang harus beban yang ditunjukkan ya diterima oleh ini adalah 17.900. Ya. 12.100 bagi 1.000 ya. 12.100 ini 17.900. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Oke, kita sekarang materinya ganti yang baru. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi kita tambahkan materi selanjutnya yaitu anggaran biaya administrasi. Jadi setelah tadi menghitung komponen anggaran ya, komponen harga pokok produksi dari biaya tenaga kerja biaya bahan baku ya, biaya tenaga kerja langsung dan biaya pabrik. Kita sekarang akan juga menghitung biaya yang juga harus dibebankan pada perusahaan yaitu anggaran biaya administrasi, karena administrasi juga memberikan hubungan ya terhadap operasional perusahaan. Oke, jadi anggaran administrasi adalah anggaran disusun secara terperinci ya tentang besarnya biaya administrasi dan biaya-biaya lain untuk keseluruhan perusahaan ya. Jadi supaya konsepnya adil ya, fair. Semua biaya yang berkontribusi ya untuk menghasilkan suatu produk itu juga harus dibebani ya biaya. Nah, anggaran biaya administrasi meliputi gaji karyawan ya, termasuk gaji manajer yang dibayarkan per bulan. Ini yang tidak termasuk atau bukan gaji karyawan, bukan gaji karyawan teknis ya atau buruh-buruh yang ada di pabrik, bukan, tapi di luar ya itu. Jadi gaji karyawan tetap ya, termasuk gaji manajer yang gajinya per bulan, bukan berdasarkan output yang dihasilkan, tetapi berdasarkan bulanan ya. Gaji manajer, gaji supervisor, gaji manajer yang karyawan-karyawan gajinya bulanan ya, tidak berdasarkan output yang dihasilkan. Lalu berikutnya adalah persediaan kantor ya, supplies ya kalau di di akuntansi ya. Jadi pemakaian kertas, tinta, printer, alat tulis itu termasuk harus yang dianggarkan ya. Nah, itu juga ikut membebani atau dengan kata lain berpartisipasi ya dalam proses produksi. Lalu biaya peliharaan gedung ya. Tapi gedung bukan produksi ya. Bila gedung digunakan bersama dengan bagian produksi, maka harus diperhitungkan secara proporsional dengan pembayarannya.
Jadi maksudnya gedung di sini bukan gedung di bagian produksi, tapi gedung di bagian lain yang mensupport ya bagian produksi. Itu juga harus dikenai biaya karena bagaimanapun dia menggunakan listrik, menggunakan air ya, sehingga kemudian juga harus dibebani biaya. Sehingga nanti penentuan biayanya, penghitungan labanya ya itu sudah lebih ya sudah dengan yang bulanan ya, yang tidak berdasarkan waktu yang dihasilkan, ya. Kemudian persediaan kantor ya, atas, tinta, alat tulis, kemudian biaya pembelian gedung ya, gedung di luar bagian produksi ya tentunya yang juga berkontribusi terhadap proses produksi. Kemudian yang lain ya. Kemudian berikutnya ya yang administrasi adalah biaya kantor ya. Didasarkan pada perkembangan kerja langsung dan penggunaan tertentu ya. Peralatan komputer ya, AC, listrik dan air dan kan produksi untuk kekurangan AC itu juga harus untuk kemudian rekreasi ya rekreasi kesulitan kantor kapal kendaraan dan kantor artinya ya ini semua yang masuk produksi atau mendukung perusahaan sehingga harus itu untuk rekresinya ya. Kalau satu dari dipakai oleh produksi sharing hanya bisa langsung terdiri dari produksinya ya dan yang lalunya produksi berapa lalu kantor berapa jika berkapan kendaraan dan kantor nanti jamnya digunakan untuk ini kalau kecil ya diaplikasi tidak begitu ya dengan proporsinya secara kecil kita hitung seperti itu. Jadi kendaraan pada saat dilakukan produksi berapa untuk bagian yang lain berapa lama untuk dihitung betul secara detail sehingga nanti berapa biaya produksinya ya memang benar-benar real gitu ya sehingga nanti bisa mengidentifikasi biaya yang sebelumnya dari berapa salah saing kilo pos yang diletak ya bisa mengidentifikasi ya mana yang bisa ditekan dan mana yang bisa ya kecuali yang differentiation investasi sehingga dan high quality ya demikian kan administrasikan maupun satu-satunya diferensiasi tapi juga melakukan
strategi stack in the middle kan zaman sekarang ada ya macam teknologi itu bisa dikombinasikan kan ya cara melakukan strategi dan diferensiasi jadi perusahaan yang kita sedikit merupakan efisiensi siapa sebagai alat meningkatkan efisiensi jadi efisiensi terlaksana pun di astralnya ada efisiensi kualitas yang tinggi harus sedia ya bersama muncul lagi bersama ya dan itu kemudian keadaan atau kawan gunakan sama misalnya ada sharing dari hitung yang bagian yang dibagikan bagian produksi bagian yang baik jika nanti yang sangat jelas ini bisa dipakai penjualan kemudian produksi dan narasi misalnya itu juga jelas itu perannya menjadi bangunan berapa yang dipakai bagian produksi berapa posisi kemudian dalam posisi dalam narasi masih berapa posisi ada mungkin di apa ya itu caranya hitung itu ya memang betul-betul jadi beban dia tergantung dari penggunaannya ya dan juga pendapat dari prestasi gedung dia oleh masing-masing gedung menggunakan ada dasar bersama ada fasilitas ya masyarakat harus hadir itu ya akhirnya kita juga itu datanya para petani yang teori ini hanya tidak hanya teori tapi kita harus mempraktekannya ya dalam kehidupan sehari-hari Anda Anda mungkin mau membeli gadget yang mendukung kuliah misalnya ya komputer orang yang bagus misalnya butuh Anda mungkin survei dulu ke toko berapa sih harga komputer yang baru misalnya ya atau laptop yang baru dan kira-kira saya harus nabung berapa dari uang yang saya terima contoh kalau saya kerja panen misalnya berapa lama tapi tidak harus bagi waktu dengan benar ya karena memang pengalaman beberapa kelas Anda yang sibuk saja malah kemudian ada yang apa itu event organizer kemudian mau rugi berapa kemudian akhirnya tanggung bersama sebenarnya molor ya sampai jualan dengan terima apa dia jual ya. Nah, jadi menurut saya semuanya kalkulasi dulu ya sebenarnya dikalkulasi dulu kira-kira bagaimana ya benefit and cost-nya dihitung dulu BB-nya misalnya tidak nekat ya itu loh kelas saya tanya kok lama sekali ya Pak saya karena itu bisnis saya harus nutup utang dia gagal melakukan satu yang utang besar akhirnya mereka di antara mereka utang itu ya sebagai konsekuensi dari kegagalan bisnisnya dia ya ini dampaknya mundur ya kuliahnya hampir 1 tahunan mundur itu untuk menutup utang-utangnya ya dari event yang dia gagal saya mampu ya Anda ingin mempraktekkan teori yang ada silakan teman harus dihitung dengan tepat ya hati-hati yang risikonya kecil dulu kerja bagus bagaimana seterusnya ya jangan langsung masukkan yang tinggi tanpa dihitung dapat seperti itu ya meskipun dari bisnis orang-orang yang sukses itu mengatakan bakal gampang dibalas tapi kan kita harus berhati-hati aja ya namanya calculated risk risiko yang harus menentukan apa tidak gitu.
sudah saya sampaikan ya berkolaborasi dan di administrasi dan tim calon ke depan stokasinya kita tambah dengan materi yang lain teori-teorinya semakin lengkap. Anda semua memahami apa itu setting ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk,